Halo. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Boy, Waalaikumsalam Wakil Ketua warahmatullahi Umum wabarakatuh. PPP Abu Siap, Japi. siap, Iya, Pak Boy, ini kan kita siap. sebentar lagi akan Rapimnas dan Rakernas begitu ya, Pak? Hmm. Iya, betul. Betul. Oke, Pak, ini ada Betul. beberapa hal yang kita nggak akan bahas yang umum-umum nih, Pak. Nah, sekarang saya akan bertanya sebenarnya apa sih agenda yang paling pengen dikemukakan di pada saat besok nih para pemimpin-pemimpin Abu Dhabi seluruh Indonesia nih Pak. Ya, baik. Sebelumnya ya, saya sampaikan bahwa rencana Rapimnas, Rakernas, dan Munaslup ADRT itu akan diselenggarakan dari tanggal 21 sampai tanggal 24. Dihadiri oleh 30 provinsi di seluruh Indonesia, di mana setiap provinsi itu diwakili oleh ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Agenda yang sudah digaungkan oleh BPP melalui Ketua Umum Bapak Komjen Pol Dr. Andes Haji Sofian Yaakob, bagaimana Abu Dhabi ke depan itu lebih tertib dalam hal administrasi dan keuangan. Organisasi dengan tertibnya administrasi dan keuangan maka akan menimbulkan kepercayaan kepada publik. Pertama itu. Yang kedua, dalam hal merangkum data seluruh Indonesia, di mana hampir 3.000 badan usaha jasa pengamanan ini perlu bank data yang akurat. Maka Ketua Umum PPP Abu Dhabi berharap agar tertib administrasi dan tertib keuangan ini sebagai tonggak awal membangun Abu Dhabi lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Itu yang kita harapkan. Saya kira kalau isu-isu yang berkembang di daerah-daerah pada umumnya yang isu-isu yang bersifat istilahnya itu yang komoditas sehari-hari lah. Mereka pada umumnya itu adalah mempertanyakan masalah bagaimana BUJP itu bisa berkembang, manfaat Abu Dhabi bagaimana, terus bagaimana menghadapi persaingan yang tidak sehat, lalu bagaimana menciptakan kualitas satpam yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Maka kami panitia itu akan mengundang narasumber-narasumber yang berkompeten di bidang itu, khususnya dari KPPU, lalu dari BNSP, dan terutama yang akan mewakili pengguna adalah dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Gitu Pak. Gini Pak, ini kan ada beberapa isu yang tentang satpam itu masuk di tenaga kerjaan atau tidak. Kalau misalnya mereka dikaitkan dengan undang-undang tenaga kerja gitu kan, kadang mereka gini, jadi misalnya kontrak 6 bulan ternyata hanya 3 bulan misalnya, itu kan menjadi sekali lagi mungkin kalau di secara umum kan berarti ada yang harus diatur Pak, atau ada yang harus dipertegas lagi, itu gimana itu Pak? Ya, jadi masyarakat harus paham bagaimana apa bidang Abu Dhabi dan apa bidang APSI. Yang jelas perihal masalah satpam berdasarkan Perpol maupun peraturan-peraturan kepolisian Perkap itu menjelaskan di situ bahwa satpam itu adalah salah satu atau sebuah profesi di mana profesi itu menuntut kepada profesionalisme dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan itu ketika terjadinya kontrak antara badan usaha jasa pengamanan dengan satuan pengamanan gitu. Jadi kami dalam hal ini Badan Abu Dhabi hanya mencakup atau memiliki legalitas dalam hal membina daripada perusahaan-perusahaan badan usaha jasa pengamanannya saja. Sementara pada satuan pengamanan atau security-nya itu melekat pada kebijakan-kebijakan yang ada di organisasi lain gitu. Nah itu yang harus dipahami. Berarti konteksnya pengusaha atau perusahaan aja gitu ya Pak?
Iya, kita harus berbagi tanggung jawab dalam hal ini gitu, sehingga Abu Dhabi tidak lagi dilibatkan perihal masalah hak dan tanggung jawab daripada profesi satpam, tetapi sudah ada organisasi lain. Sementara kita akan fokus bagaimana Badan Usaha Jasa Pengamanan ini, terutama organisasi internal kita bisa lebih profesional lagi, transparan dan akuntabel, sehingga menimbulkan kepercayaan publik ketika kita akan melakukan kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang terpenting adalah organisasi itu adalah by data. Nah itu juga bukan by angan-angan gitu. Ketika kita by data, maka secara otomatis akan dituntut akuntabilitasnya, bagaimana sisi keuangannya, sisi administrasinya. Nah itu yang sedang Ketua Umum ataupun Badan Pengurus Pusat memfokuskan pada bidang-bidang itu. Baik, Pak Boy, ini kita melihat dari kacamata masyarakat aja. Saya tahu kalau mungkin kalau kita dengan mudah mungkin menjelaskan gitu ya. Artinya konteks-konteks tadi kalau misalnya kerjasama kita bisa pakai istilah misalnya bersinergi antara APSI, Abu Dhabi dengan Polri, karena kan mereka satu bagian dari jasa pengamanan ini, baik dari satpam maupun jasa-jasa yang lainnya yang sudah diatur di undang-undang. Tapi sekali lagi nih Pak Boy, kita melihat masyarakat sekarang ini kan ada istilah namanya brain rot gitu. Artinya masyarakat nggak pengen, kadang-kadang mereka udah nggak punya kekuatan di pikiran mereka lagi untuk mencerna apa yang misalnya kita tadi gaungkan, Pak Boy bilang. Misalnya dari sisi dari sisi pengusaha dan perusahaannya gitu misalnya. Tapi kan masyarakat cuma pengen taunya misalnya ya pokoknya kalau ada masalah pokoknya ada yang nengahin. Nah saya kasih contoh misalnya kayak contoh nih Pak, contoh ini gimana misalnya menyikapi ini bisa dijawab, boleh jawab boleh enggak sih Pak Boy sebenarnya, cuman ini menarik buat saya. Artinya kalau ini menarik, siapa tahu bisa jadi perbincangan hangat gitu ya pada saat Rapimnas atau Rakernas gitu. Kita tahu Pak Boy, ada telegram dari Panglima TNI gitu ya terhadap kejaksaan untuk menempatkan personilnya untuk mengamankan kejaksaan gitu kan. Meskipun secara harafiah atau sempitnya kita juga nggak tahu kan. Artinya personil keamanan memang benar-benar langsung ditempatkan pada saat ada satu kejadian atau memang sebenarnya itu hanya sebatas kesiapan aja. Tetapi kalau di sisi satpam yang melihat berita ini, misalnya teman-teman satpam atau teman-teman di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan, ini kan akan menimbulkan kayak gini Pak Boy. Nah berarti satpam nggak ada kerjanya dong nanti. Berarti satpam bisa tersingkir dong kalau misalnya nanti yang mengamankan TNI gitu Pak Boy. Tanggapannya Pak Boy? Iya, jadi perihal masalah keputusan baik itu keputusan Panglima ataupun keputusan kejaksaan, kita lihat dari sudut pandang permasalahan tersebut. Biasanya institusi ketika mengambil keputusan ada nuansa politik, ada nuansa kepentingan gitu kan, ada nuansa ketidakpuasan publik terhadap kinerja satuan pengamanan. Nah, kami hanya akan berfokus kepada bagaimana menciptakan satuan-satuan pengamanan, menyediakan satuan-satuan pengamanan yang diinginkan oleh masyarakat pengguna. Sementara perihal masalah kualitas satuan pengamanannya itu banyak pihak yang harus bertanggung jawab, baik dari kepolisian sebagai pembina, terus organisasi satpam yang menaungi mereka, juga Badan Usaha Jasa Pengamanan yang sudah mendidik dan menyediakan. Jadi banyak pihak, tidak bisa dituntut kepada Abu Dhabi saja misalnya. Tetapi setiap keputusan pemerintah itu pasti dilihat dari sudut pandang, bisa saja dari kepentingan politik, misalnya seperti itu. Ya, bisa. Nah yang jelas ketika itu bicara apakah ini akan mengganggu katakanlah istilahnya tugas-tugas
ataupun jatahnya satuan pengamanan jelas mengganggu gitu. Betul, Nah, betul. tetapi kita tidak bisa menyalahkan pengguna saja. Kenapa dia tidak menggunakan satuan pengamanan? Kita juga harus introspeksi diri gitu. Betul. Nah, bagaimana satuan pengamanan yang kita ciptakan, yang kita sediakan itu bisa memenuhi keinginan-keinginan daripada pengguna. Salah satunya adalah kualitas didik. Terus Abu Dhabi juga sekarang sudah punya lembaga sertifikasi profesi. Betul. Nah, ini adalah bagian tugas daripada Abu Dhabi untuk kedepannya meningkatkan. Tetapi ini tidak cukup kalau tidak dibantu oleh sisi pemerintah. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti kalau sebenarnya pertanyaan saya lebih banyak Pak Boy, cuman karena mungkin ketika kita berbicara dengan institusi yang lainnya atau segala macam, mungkin lebih baik kita misalnya ada masyarakat atau sisi satpam, menurut saya lebih baik memang dihadirkan keresahannya seperti apa. Berarti berarti kita nanti bakal ada agenda ngobrol-ngobrol podcast gitu ya Pak Boy? Boleh. Siap. Boleh Mas. Jadi bisa juga nanti pada saat Rapimnas teman-teman baik satpam maupun Badan Usaha Jasa Pengamanan atau pengguna dapat mendengarkan secara langsung hasil daripada Rapimnas tersebut, mungkin melalui podcast atau melalui YouTube yang ada di Abu Dhabi dan di sosial media lainnya. Dan ini akan kita siarkan dalam bentuk istilah itu diskusi yang menarik, gitu kan, sehingga semua pihak bisa mendengar apa sih sebenarnya yang ada di kepala Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan dalam hal menciptakan kualitas satpam yang bisa dibanggakan, dan tidak ada lagi institusi-institusi lain yang katakanlah mengambil tugas dan tanggung jawab satuan pengamanan. Betul Pak Boy. Itu tadi saya pikir anaknya memang supaya memang lebih mendalam gitu ya. Karena kan ya kita juga malah nanti ketakut serimpet ngomong, malah cara ngomong jadi karena kan kalau konteksnya politik bisa benar, tapi kan kita bisa ngomong konteksnya adalah misalnya profesi. Karena itu gimana, kasihan dong satpam yang tadinya kan asumsi itu kan bisa-bisa aja karena mengamankan TNI itu kan mengamankan area kejaksaan, karena kan kejaksaannya dari kejaksaan negeri sampai kejaksaan tinggi di Telegram itu. Oke Pak Boy. Jadi memang terakhir di industrial security juga masih perlu peraturan atau undang-undang yang sifatnya mengikat semua pihak. Tidak saja yang mengikat di institusi Polri maupun institusi Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Satuan Pengamanan, tetapi juga harus lebih luas lagi, mencakup misalnya instansi-instansi yang saat ini belum tercover dalam hal peraturan kepolisian ataupun peraturan Kapolri. Nah, ini makanya perlu pemikiran secara bersama, baik dari DPR maupun dari Presiden maupun dari Kapolri, yang bisa memikirkan tentang bagaimana menciptakan peraturan itu bisa mengikat semua pihak. Betul. Tidak saja di lingkungan Polri, tetapi di lingkungan lainnya. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Mungkin bincang-bincang kita mungkin ini masih kategori ringan-ringan dulu ya. Paling nggak ada informasi yang bisa di-share, ada konten yang bisa di-share tentang bagaimana agenda-agenda besok Rapimnas, karena kan ini kan nggak hanya, sekali lagi kita kan konektivitasnya nggak hanya sesama pengusaha, tetapi bagaimana yang ada di stakeholder yang ada di lingkaran itu, termasuk para anggota satpam. Kira-kira begitu Pak Boy. Terima kasih waktunya. Terima kasih. Udah mau berbincang-bincang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.